Jujur, darah saya mendidih. Awalnya marah saya. Apa kaitannya ibadah puasa dengan keberadaan patung Bunda Maria? Apa kaitannya ibadah personal puasa kita harus minta dukungan kondisional dari umat beragama yang lain? Pembangunan patung Bunda Maria di sana tidak mendapatkan penolakan dari warga, karena warga di Lendah Kulon Progo ini sangat toleran. Patung itu dibangun hanya 6 meter jaraknya dari sebuah masjid yang kebetulan sudah puluhan tahun ada di sana. Jaraknya hanya 6 meter. Dan posisi patung itu berhadapan dengan masjid. Jujur, saya juga menyesalkan sebetulnya. Karena kesannya sangat provokatif. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, bagaimana puasa hari kedua Anda bagi sahabat-sahabat saya Muslim yang menjalani ibadah puasa? Mudah-mudahan puasa kita selalu membuat kita sehat dan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Indonesia, kemarin saya mendapatkan kiriman tidak kurang dari 15 video, kemudian berita dengan topik yang sama. Dan ternyata berita itu sudah viral ke berbagai media mainstream maupun media sosial serta media TV yang lain. Ini terkait dengan hebohnya penutupan patung Bunda Maria di Bumirejo Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Berita awalnya, patung itu ditutup konon katanya, menurut berita itu, karena dianggap mengganggu umat Islam di dusun itu, di desa itu juga, yang akan memasuki bulan Ramadan. Jujur, darah saya mendidih. Awalnya marah saya. Apa kaitannya ibadah puasa dengan keberadaan patung Bunda Maria? Apa kaitannya ibadah personal puasa kita harus minta dukungan kondisional dari umat beragama yang lain? Itu yang saya pikirkan tadi malam. Sehingga saya tadi malam berencana akan memberikan opini yang keras terutama kepada polisi di Kulon Progo yang menurut saya tidak menjalankan fungsi Kamtibmas dengan baik. Tadi malam saya menganggap bahwa aparat Polres Kulon Progo hanya menjalankan stabilitas semu. Namun saya harus minta second opinion, check and cross check ke berbagai sumber, terutama kepada sahabat-sahabat saya di Yogyakarta. Apa yang terjadi sebenarnya? Sahabat Indonesia, saya ceritakan dulu awalnya mengapa patung Bunda Maria itu ada. Ceritanya ini ada keluarga di Jakarta yang beragama Katolik, mempunyai adik, mempunyai rumah di Lendah Bumirejo di Kulon Progo, cukup luas, sekitar 1 sekian hektar begitu. Kemudian sang kakak minta supaya rumah itu dimanfaatkan sebagai rumah doa. Lalu dibangunlah patung Bunda Maria yang cukup besar
ukurannya tingginya sekitar 6 meter gitu. Itu dibangun pertengahan tahun 2022. Nah, awalnya memang saya bertanya-tanya karena ternyata patung itu dibangun hanya 6 meter jaraknya dari sebuah masjid yang kebetulan sudah puluhan tahun ada di sana. Jaraknya hanya 6 meter. Dan posisi patung itu berhadapan dengan masjid. Jujur, saya juga menyesalkan sebetulnya. Karena kesannya sangat provokatif kepada pemilik pembuat patung itu. Harusnya mereka lebih bijak membuat patung yang tidak berhadapan langsung dengan masjid yang lebih dulu ada. Itu kritik saya kepada pemilik patung atau pembuat patung atau pemilik rumah doa Adirasa Santo Yakobus. Harusnya dibangun di tempat lain, di lokasi yang sama mungkin yang tidak berhadapan dengan masjid. Tapi ternyata pembangunan patung Bunda Maria di sana tidak mendapatkan penolakan dari warga. Karena warga di Lendah Kulon Progo ini sangat toleran. Kerukunan umat beragama di sana sangat baik sehingga pembangunan patung Bunda Maria itu tidak ada hambatan apapun. Itu kenyataannya. Nah, masalah baru terjadi setelah minggu pertama bulan Maret tahun 2023, rumah pemilik dari patung Bunda Maria itu, rumah doa Adirasa Santo Yakobus, didatangi oleh ormas-ormas Islam dari partai politik Islam. Kita tahu partai politik Islam apa di Jogja yang sangat provokatif dan yang menegakkan, menggaungkan politik identitas. Anda tahu, tidak perlu saya sebut nama partainya. Nah, kedatangan dari ormas Islam, dari partai politik Islam ini seolah-olah mewakili kepentingan warga. Bahwa sebagian warga keberatan dengan keberadaan patung itu. Padahal sejatinya masyarakat sekitar tidak pernah ada keberatan apapun terhadap berdirinya patung Bunda Maria. Rupanya ormas Islam ini terus menggaungkan, memviralkan, dan mengamplifikasi keberadaan patung itu. Sehingga membuat polisi di sana, kemudian ada forum komunikasi umat beragama dan beberapa kelompok yang lain termasuk Babinsa di sana turun tangan dan mereka sepakat untuk menutup patung Bunda Maria itu karena menjelang bulan Ramadan. Masalah menjadi soal karena surat telegram dari Kapolsek kepada Kapolres Kulon Progo itu menyebar kemana-mana. Sehingga membuat heboh viral di mana-mana. Sahabat Indonesia, dalam hal ini saya ingin membahas satu persatu. Yang pertama adalah saya ingin kembali mengkritisi ketidakpekaan dari pemilik rumah doa itu yang membangun patung Bunda Maria sangat besar langsung berhadapan-hadapan dengan masjid yang lebih dulu ada. Seharusnya menurut saya pemilik rumah doa itu membangun patung di tanahnya dia, tapi tidak harus berhadapan langsung dengan masjid yang lebih dulu ada. Artinya saya tidak menolak, tidak keberatan dengan pendirian rumah doa Adirasa Santo Yakobus, tapi harusnya penempatan patung itu juga sedikit ada kepekaan sosial, kepekaan spiritual, jangan
langsung konfrontasi berhadapan dengan masjid. Itu menurut saya. Yang kedua, saya mengkritisi ormas di sana. Ormas Islam yang melakukan protes itu menurut saya adalah biang keladi sehingga masalah ini jadi viral. Mereka memprovokasi penolakan umat Islam bahwa mereka seolah-olah mewakili, merepresentasikan umat Islam, menolak adanya patung Bunda Maria. Padahal warga sekitar tidak ada keberatan sama sekali. Jadi sekali lagi saya katakan di awal bahwa untuk apa kita yang beragama Islam ini menjalani ibadah puasa kemudian minta dukungan dari masyarakat sekitar supaya ibadah puasa yang sangat personal ini lancar dan tidak ada gangguan. Lucu. Ibadah puasa menurut saya adalah ibadah yang sangat personal. Hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kalaupun kita mendapatkan pahala, hanya kita yang menikmati. Jadi untuk apa kita harus minta bantuan orang lain agar kita menjalani ibadah puasa itu dan kemudian pahalanya kita terima sendiri? Itu sangat selfish menurut saya. Tidak ada relevansinya bulan Ramadan dengan keberadaan patung apapun atau simbol-simbol agama apapun. Nah, kritik saya yang ketiga adalah di Polres Kulon Progo. Ada inkonsistensi dari pernyataan Kapolres Kulon Progo. Kemarin saya membaca dari majalah Tempo bahwa Kapolres Kulon Progo mengatakan bahwa penutupan patung itu dilakukan murni oleh pemiliknya dari Jakarta, mengirimkan terpal atas desakan ormas Islam dari partai politik tertentu. Pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang sangat tidak cerdas menurut saya. Seolah-olah seorang Kapolres mengamini, mengamplifikasi kebodohan, kekoplakan cara berpikir dari ormas tertentu. Ini menurut saya hal yang harus dikritisi dari cara komunikasi Kapolres. Bahwa Kapolresnya harus tahu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin kemerdekaan semua warga bangsa untuk memilih agamanya dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Artinya seorang Kapolres yang menjaga Kamtibmas di lokasi tempat harus memberikan pengertian kepada siapapun termasuk kelompok-kelompok tertentu, ormas-ormas tertentu agar juga menghormati kemerdekaan kelompok lain dalam menjalankan ibadah agamanya. Bukan justru mengamplifikasi kemudian seolah-olah seperti kerbau dicocok hidung menuruti apa maunya ormas Islam tertentu. Alasannya adalah menjaga Kamtibmas. Pertanyaan saya, ini Kamtibmas murni atau Kamtibmas semu? Seolah-olah ada kotoran di lantai rumah kita, kemudian supaya kelihatan baik kita tutupin karpet. Itu yang terjadi. Tugas seorang Kapolres adalah memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat untuk taat terhadap semua peraturan apalagi konstitusi. Kesepakatan-kesepakatan yang di bawah konstitusi, aturan apapun, perda apapun tidak boleh mengalahkan konstitusi negara ini. Itu yang tidak dipahami oleh Kapolres Kulon Progo. Nah, ada lagi inkonsistensi dari Kapolres. Hari ini saya mendapatkan berita bahwa Kapolres menyatakan yang berbeda. Pernyataannya bahwa penutupan ini murni inisiatif dari keluarga, tidak ada desakan dari siapapun. Ini kan berbeda. Kemarin mengatakan bahwa ini desakan dari ormas Islam tertentu, sekarang menyatakan murni inisiatif dari keluarga pemilik patung Bunda Maria dan tidak ada desakan dari manapun. Ini inkonsistensi yang memprihatinkan menurut saya. Yang terjadi justru Kapolres menyalahkan Kapolseknya
karena dianggap gagal paham. Nah, ini menurut saya kemampuan komunikasi yang buruk dari aparat kepolisian, apalagi dari seorang Kapolres. Pertanyaan saya sepele, mengapa surat laporan dalam bentuk telegram rahasia ini yang dilakukan oleh Kapolsek kepada Kapolres kok bisa bocor dan menjadi viral di mana-mana? Ada apa? Siapa yang membocorkan telegram itu? Ini pertanyaan juga yang dijawab oleh institusi kepolisian. Jadi sahabat Indonesia, opini saya terkait dengan penutupan patung Bunda Maria di rumah doa Adi Rasa Santo Yakobus di Lendah, Kabupaten Kulon Progo adalah saya menyesalkan kepolisian seolah-olah manut nurut desakan ormas tertentu untuk menutup patung Bunda Maria. Yang kedua, saya juga menyesalkan kepada pemilik rumah doa di Rasa Santo Yakobus yang membangun patung Bunda Maria yang sangat besar, tapi posisinya terlalu konfrontatif, berhadapan langsung dengan masjid, yang masjid ini lebih dulu ada. Seharusnya ini bisa dihindari, mungkin karena arealnya besar 1 hektar, posisi patung tidak harus berhadapan dengan masjid. Ini menurut saya perlu kepekaan sosial dari semua pihak. Jadi jangan sampai kita sebagai bangsa ini diprovokasi dengan kasus-kasus seperti ini. Karena ketidakcerdasan seorang aparat kepolisian, karena ketidakpekaan dari pemilik rumah doa, dan karena kekoplakan ormas Islam tertentu. Sahabat Indonesia, saya mendapatkan informasi akurat bahwa sebetulnya kondisi masyarakat di Lendah, Kabupaten Kulon Progo, di mana patung Bunda Maria itu ada, itu aman tentram, adem ayem, rukun guyup, tidak ada masalah-masalah intoleransi. Bayangkan, patung itu dibangun pertengahan tahun 2022. Tidak ada gejolak apapun, masyarakat aman-aman saja, beribadah di masjid juga aman-aman saja. Tapi pada saat ada provokasi dari ormas tertentu baru bermasalah. Jadi biang keladinya itu adalah ormas dari partai politik ormas tertentu itu. Itu biang keladi yang memicu intoleransi. Jadi sahabat Indonesia, ini opini saya yang ingin saya sampaikan, karena ini banyak permintaan saya untuk memberikan opini, tapi saya harus netral, objektif, dan melihat masalah ini dengan jelas. Jadi sekali lagi, mari kepada kita semua mempertahankan kerukunan kita sebagai umat beragama. Jangan umat Islam minta privilege yang berlebihan, apalagi dalam menjalankan ibadah puasa personal, ibadah puasa kita. Seharusnya ibadah puasa kita itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tidak perlu orang lain tahu, dan tidak perlu orang lain kita paksa untuk membantu supaya ibadah kita lancar. Tidak perlulah. Yang kedua, saya juga ingin mohon kepada aparat kepolisian untuk lebih bijak. Aparat Babinsa, Forum Komunikasi Umat Beragama bijak melihat masalah ini dengan cermat dan membangun komunikasi yang sehat. Dan yang terakhir, saya mohon kepada teman-teman saya, umat beragama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang lain, kalaupun harus membangun rumah ibadah, itu hak Anda. Negara menjamin, tapi memang harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kepekaan sosial yang ada, supaya tidak mematik konflik yang dipicu oleh pihak ketiga. Itu saja saran saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SKB.